Ya, Ustaz. Ayat 34 ya, Ustaz. Iya, 34 aja. Laki-laki dalam tanda kurung suami itu perlindungan bagi perempuan atau istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan jika perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Iya. Bapak-bapak rahimakumullah, Allah berfirman di sini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki, yakni kita nih bapak-bapak, laki-laki, suami adalah qawwam, yaitu qawwamuna. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir, qawwam itu pemimpin, pelindung yang mengurusi dan mendidik, ya, yang meluruskan apabila perempuan itu berbuat kesalahan. Itu qawwam. Ya, ini diantara ciri-ciri suami ideal, laki-laki yang sudah siap menikah, dia memiliki sifat seperti ini. Ini memiliki sifat qawwam. Nah, ini bapak-bapak makanya kalau punya anak laki-laki, dididik anaknya biar memiliki sifat qawwam. Kalau dia sudah punya sifat qawwam, baru izinkan dia menikah. Kalau dia belum punya sifat qawwam, ya, dia pengen nikah cuma karena syahwat saja, maka diberi nasihat, jangan buru-buru. Ya, begitu. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah sesuatu hal yang berat. Nah, lalu bapak-bapak rahimakumullah, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita fokus pada ayat fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan yang solehah adalah yang mereka qanitatun, taat kepada siapa? Kepada Allah dulu. Ya, mulai dia menutup auratnya, menjalankan kewajibannya sebagai hamba, lalu menjalankan kewajibannya sebagai istri, menjalankan kewajibannya sebagai hafizatun, dia menjaga dirinya nih bapak-bapak, ya, dia tidak mengizinkan orang yang bukan mahram masuk ke rumah kita selama kita pergi, atau orang-orang yang kita tuh nggak suka kalau orang itu masuk ke rumah kita. Lalu hafizatun adalah mereka yang menjaga diri mereka dari syahwat, dari perzinahan. Nah, kalau di zaman sekarang istri-istri ini yang nggak suka selfie. Kalau istri-istri bapak-bapak yang masih suka selfie, dinasehati. Berarti dia masih punya sifat yang bukan sifat wanita solehah. Ya. Lil ghaibi bima hafizallah, ya, yang mereka itu, ya, menjaga diri mereka, ya, ketika suami tidak ada. Nah, lalu pada ayat berikutnya, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan adapun perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan mereka itu nusyuz itu melakukan kemaksiatan, seperti tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak menjalankan kewajiban sebagai ibu. Nah, ini nusyuz. Contoh, nggak pakai jilbab, nggak menutup aurat. Ini nusyuz. Atau contoh lagi, dia suka meninggikan suara di hadapan kita, bentak-bentak, ya, merendahkan, ya, apalagi merendahkan kita di hadapan kedua orang tuanya. Atau yang lebih parah lagi, merendahkan kita di hadapan kedua orang tua kita atau saudara-saudara kita. Ini nusyuz, ya. Atau menyelewengkan harta yang kita amanahkan.
Kita udah kasih harta nih, diselewengkan sama dia. Contohnya ya dipakai ya untuk apa? Tapi kalau misalkan perempuan nggak ada yang main judol ya bapak-bapak ya. Biasa laki-laki main judol nih. Misalkan dia dipakai untuk apa? Untuk foya-foya. Sedangkan anaknya nggak diurus ya dan lain-lain. Ini bentuk-bentuk dari nusyuz. Nah, lalu bagaimana kita kalau istri kita itu nusyuz? Ada tahapannya. Di sini Allah berfirman, fa'idhuhunna. Yang pertama, kasih nasihat. Nasihat itu, bapak-bapak, yang ampuh adalah dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Rasulullah, dengan perkataan-perkataan orang soleh dari kalangan ulama. Bisa kita kirimkan video-video pendek, ya. Begitu. Kalau kita nggak hafal, aduh Ustaz, boro-boro ayat Ustaz, hafalan aja dikit banget, gimana mau ngasih dalil sama istri? Ya kasih video-video. Ya, tapi tentunya dengan cara yang ma'ruf. Jangan di hadapan orang banyak. Misalkan lagi kumpul keluarga, kita celetukin, yang nih, denger nih, kata Ustadz nih. Nah, itu nggak baik. Cara menasehati istri yang baik adalah di kamar berduaan. Nah, ini yang paling baik. Ya. Nah, setelah fa'idhuhunna wahjuruhunna, udah dinasehatin gak mempan. Dihajar tuh apa? Dicuekin, didiemin. Ya, didiemin. Ya. Kalau dia bapak-bapak, istri kita adalah istri yang salihah, dia nggak betah. Kalau kita diemin, dia tuh nggak betah. Itu ada rasa bersalah begitu. Aduh, teh kunaon sih baby nih, lah kan. Ayang kunaon didieman baik gitu ya, diem aja nih, kenapa? Ya. Nah, biasanya nih istri yang baik, istri yang salihah, dia merayu kita dengan cara membuatkan makanan kesukaan kita, masakin kesukaan kita, buat minuman kesukaan kita. Ya, begitu bapak-bapak. Biasanya, atau belikan hadiah buat kita. Ini ciri-ciri istri yang baik. Atau dia minta maaf, dia langsung minta maaf. Ya, begitu. Nah, kalau didiemin nggak mempan, apa lagi? Wahjuruhunna fil madaji'. Nah, baru udah didiemin, dicuekin, ya, kita tidurnya misah. Aduh, Ustaz kagak kuat nih. Kitanya yang kalah bapak-bapak ya. Enggak ya. Boleh kita pisah tidurnya. Mungkin kita tidur di sofa. Ya. Ustaz, boleh nggak kita tidur di rumah lain? Nggak boleh. Jangan. Tidur di hotel nggak usah. Tidur di masjid boleh. Di masjid boleh, ada dalilnya. Ya, tapi kalau tidur di rumah teman, apalagi tidur di rumah orang tua, tidur di rumah mertua, jangan. Apalagi tidur di rumah adik, jangan. Pilihannya cuma dua, tidurnya di kamar terpisah atau tidur di masjid. Di masjid banyak nyamuk Ustaz, ya udahlah, di rumah aja. Nggak usah ngadi-ngadi antum. Ya, begitu. Dan terakhir, wadribuhunna. Ini yang paling terakhir bapak-bapak, dipukul. Digampar gitu Ustaz? Enggak. Ditabok? Enggak. Dijedodin apa ke tembok? Astaghfirullahaladzim. Dipukul pakai sapu Ustaz? Tidak. Kata para ulama, dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ya, sebagian ulama bilang dipukul dengan kayu siwak. Kayu siwak bapak-bapak nih, ada kayu siwak nih, saya punya siwak nih. Segede gini nih. Nah, kecil nggak? Sama kelingkingannya juga kecilan ini nih. Dan panjangnya semana Ustaz? Panjangnya seukuran, kata para ulama, seukuran ini sehasta atau setengah hasta. Ya seginilah nih. Dipukul. Kamu bandel banget sih. Kamu udah cantik, bandel lagi gitu. Insya Allah nanti dia akan luluh bapak-bapak ya. Ini tahapan terakhir. Nah, biasanya bapak-bapak, kalau kita menempuh cara ini, maka Allah akan janjikan,
fa in ata'nakum. Tuh ya. Apa artinya? Ya. Tetapi jika mereka menaatimu, ini udah janji Allah ini. Fala tabghu 'alaihinna sabila. Maka jangan bikin susah mereka, cari-cari kesalahan mereka. Nah, di antara laki-laki itu punya sifat kayak perempuan, ngungkit kesalahan. Dulu istri kita punya kesalahan, diungkit-ungkit, nggak baik itu. Tapi Ustadz, kita kan juga suka diungkit-ungkit sama istri kita ya. Emang itu perempuan, ya kita kan laki-laki. Ya, kalau kita tuh kalau istri punya salah, udah dilupakan, maafkan, ridhoi, biar dia nanti masuk sorga bareng sama kita. Kan kita sayang sama mereka. Ya. Nah, ini bapak-bapak rahimakumullah, ada sebuah hadis, ini mungkin Ustadz, Rasulullah kan pernah mukul Aisyah di hadis riwayat Muslim. Nah, jadi bapak-bapak, kalau misalkan bapak-bapak baca di dalam kitab hadis riwayat Muslim, Rasulullah memukul Aisyah sampai merasakan kesakitan, jangan dibawa kepada yang negatif. Jangan antum akhirnya melegalkan antum boleh pukul istri antum, ditonjok gitu. Nggak boleh. Kata para ulama yang mensyarah hadis itu, ya ini Rasulullah memberikan pengajaran. Dan itu pun terjadi cuma sekali, nggak pernah berkali-kali. Laki-laki macam apa yang mendidik istrinya yang melahirkan anak-anaknya dengan cara dipukul? Ini namanya laki-laki yang ke wanita. Jangan ya bapak-bapak ya. Ya, apalagi antum murid-murid anak jangan, nggak boleh. Ya kita harus wa'ashiruhunna. Kita harus berbuat baik sama mereka, musyawarah, diajak ngobrol. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Masya Allah, Allah tutup dengan namanya dan sifatnya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Itu tujuannya Ustaz. Allah kok tutup ayat ini dengan 'aliyyan. Allah itu mengabarkan kepada kita ini laki-laki jangan sombong. Mentang-mentang kita berotot, punya duit, harta berlimpah, mobilnya banyak. Masya Allah. Rumahnya banyak. Ya, Allah ngingetin, Allah itu maha tinggi, aliyan, kabiro, dan Allah itu maha besar. Jadi kalau kita nih ada rasa sombong nih, sama istri kita, bapak-bapak ingat Allah itu lebih tinggi, Allah itu lebih apa? Lebih besar. Dan ayat ini Allah turunkan untuk membela istri-istri kita. Ya, bapak-bapak. Begitu. Ya. Nah, ini momen seperti ini mudah-mudahan Allah menggabungkan kita nanti dengan istri kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Pak Agus mau nikah lagi nggak? Ya, Pak Agus ya, mudah-mudahan Allah tempatkan istri Bapak ya di surga Allah. Mudah-mudahan nanti kita tetanggaan Pak sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, mungkin ini saja Bapak-bapak, ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada, Pak Diki udah ngantuk banget tuh kayaknya. Ada pertanyaan Tat. Oh iya Pak Agus, silakan mau tanya apa Pak Agus? Pak Agus tadi bercanda ya? Tadi bercanda. Iya, tapi kalau Bapak beneran, alhamdulillah. Enggak, ini Tat. Nanya ini Tat, ciri-ciri husnul khotimah. Jadi anak punya istri itu kan meninggal, artinya ya kalau anak tuh berdasarkan ini Tat, angan-angan itu memang ini ya panjang, tapi ajal itu dekat gitu. Jadi ya sebelumnya tuh anak tuh gimana ya dengan istri itu ya sakitnya pas kurang lebih nggak sampai sebulan lah. Nah, terus nggak ada rasa kayak gimana terus meninggal gitu kan. Ya memang itu di tangan anak asli lah kan. Anak talkin gitu kan, anak ya semua apa-apa anak semua lah gitu. Nah, terus ciri-ciri husnul khotimah itu bagaimana Tat ya? Bertanya sama antum Pak Agus, antum kan nanya anak, iya. Jawabannya ada di antum. Karena bapaknya, Pak Agus ridho nggak sama istri? Ridho, masuk ridho. Husnul khotimah, insya Allah. Iya, ridho.
Nah, itu Cuma ridho. kayaknya gimana Tante? Kayaknya melepasnya tuh ya kita kayak nggak ada apa-apa gitu, ngobrol apa sakit terus meninggal gitu. Ya orang sini juga pada bagaimana ya istilahnya, Masya Allah. Ya itulah. Itu tandanya istri Bapak wanita salihah. Bapak ridho Amin ya sama Rabbal alamin. beliau. Jadi bapak-bapak, kalau istri kita meninggal, jangan nggak ridho, kasihan istri kita tuh. Ridhokan saja, ya. Ustaz, tanda kita tuh ridho sama istri tuh kita tuh apa sih? Kita tuh berat. Kalau kita misalkan istri kita meninggal, ya semoga Allah panjangkan istri kita di atas ketaatan, di atas kesehatan, di atas ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Kalau misalkan istri kita wafat, lalu kita itu tuh kayaknya tuh kehilangan sekali. Yang diingat kebaikan-kebaikannya, terus tapi kita ridho dengan kepergiannya, itu tandanya istri kita insya Allah husnul khatimah. Amin. Itulah bapak-bapak ya. Itu. Tapi selama sepanjang hidupnya dia wanita yang taat kepada Allah. Dan bapak-bapak, kita ini mungkin menikah sudah 1 dekade, 2 dekade, 3 dekade ya bapak-bapak. Saya mau beri nasihat terakhir bahwa tidak ada wanita yang nggak ada cacatnya. Semua wanita pasti ada cacatnya. Emang kita ini nggak ada cacatnya, kita ini banyak cacatnya. Ya, begitu. Coba bapak-bapak ada hikmahnya. Di 3 keadaan yang kita itu boleh bohong, bahkan bohongnya jadi pahala, yaitu kita bilang istri kita yang udah peot, subhanallah yang kamu cantik sekali, itu pahalanya luar biasa. Sama juga istri kita udah ubanan, udah keriputnya banyak, udah hitam keling, la ilaha illallah ya. Dia bilang sama kita, ya Allah abang makin gantengnya tiap hari. Dah kan rasanya kita mau terbang tuh. Ya, nyangkut di plafon, itu berpahala bapak-bapak. Allahu Akbar. Makanya pernikahan ini adalah ibadah yang panjang. Dan terakhir, saya mau kasih tips buat bapak-bapak biar makin cinta terus sama istri. Atau istri bapak makin cinta sama bapak. Sering-sering doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini jangan pernah antum tinggal. Ada 2 doa yang harus sering kita baca. Yang pertama doa untuk kita dan orang tua kita, dan doa untuk istri dan pasangan kita. Ya, begitu bapak-bapak ya. Dan kalau antum doa Rabbana hablana min azwajina, insya Allah akan Allah berikan kemudahan untuk menundukkan pandangan, pasti. Ya, anu ngomong begini karena udah ngamalin. Ya, begitu bapak-bapak ya. Mungkin ini saja. Ada pertanyaan lagi nggak? Udah kan? Ada satu Tat. Tanggung nih Tat. Masalah ini Tat. Oh bagus. Ini satu aja. Begini Tat. Artinya kalau kita sama istri kita sampai di surga, itu kita yang nggak boleh menikah lagi atau istri Tat? Maksudnya yang meninggal suami, istri nggak boleh menikah lagi. Jadi masih sama kita. Atau kalau istri menikah berarti nggak ketemu kita. Itu sebaliknya Tat. Bagaimana Tat? Soal itu Tat. Ini roman-romannya Pak Agus mau nikah lagi nih bapak-bapak nih. Ya. Enggak cuma bertanya. Yang akan sesurga, bapak-bapak yang nanti akan bertemu dengan surga atau pasangan terakhir adalah kalau istri meninggal, suami nikah lagi, nanti ketemu di surga sama istri, sesorga sama istri. Tapi kalau suami meninggal, istrinya nikah lagi, ya udah nanti beda surganya. Istri itu akan sesurga dengan suaminya yang terakhir dia nikahi dan dia wafat. Gitu. Maksudnya istrinya itu wafat dalam keadaan nikah sama orang lain. Nah itulah laki-laki itulah yang nanti akan menjadi di surga. Jadi kalau Pak Agus nanti ada akhwat,
Mau nikah lagi, Pak Agus masih butuh, silahkan. Tapi Pak Agus musyawarah sama anak-anak. Ya. Kalau usia Pak Agus ini Bapak saya dari hati ke hati ya. Usia Pak Agus ini adalah usia di mana Bapak itu udah dengerin apa kata anak. Gitu. Dulu nih kita suka diomong sama orang tua kita, udah sih ente dengerin apa kata babe gitu kan. Nah sekarang kita udah tua, gantian dengerin apa kata anak. Kadang anak itu walaupun dia ya biasa-biasa aja ibadahnya, tapi mungkin dia ada rasa cinta sama kita tuh terlalu dalam, jadi pikirannya lebih panjang dibanding kita. Walaupun kita bapaknya atau ibunya lebih dewasa, lebih bijaksana, tapi mungkin anak kita ada perhitungan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak-bapak rahimakumullah, ya ini saja mungkin sudah jam 9:30. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.